Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul ART Baru Rumahku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baru saja Seto hendak bangkit, ibu mertua tiba-tiba saja datang membawa balok kayu dan memukulkannya ke tengkuk Seto. Kedua pria itu ambruk bersebelahan, lalu ibu mertua memandangku dengan tatapan mengerikan. "Kemarilah Melda, jangan buat ibu mertuamu ini marah," ujarnya dengan bibir menyeringai. Ibu mertuaku yang biasanya kulihat cantik dan rapi, kini tidak lagi. Pakaiannya berantakan dengan beberapa bercak darah di sana. Rambutnya acak-acakan dan gimbal. Perlahan ibu mertuaku mendekat. Aku terdiam sejenak, masih berpikir kalau apa yang terjadi ini adalah mimpi. Namun saat ibu mertua mulai mendekat, dengan cepat aku segera berlari. "Berhenti Melda!" Aku menoleh sebentar. Ibu mertuaku berlari, aku pun ikut berlari. Sampai tiba-tiba aku menabrak sosok pria yang entah datang dari mana. Aku jatuh dengan posisi setengah tertelungkup. "Apa kau baik-baik saja, Nona?" Aku segera menoleh dan melihat pria muda dengan ransel di punggungnya. Dia mengulurkan tangannya. Aku pun menerima uluran tangannya. "Apa Nona baik-baik saja?" tanyanya saat aku sudah berdiri. "Iya, saya baik." Aku menepuk pantat dan lutut yang terkena tanah, lalu mendorongnya untuk menjauh. Ada apa ini Nona? Kenapa kau mendorongku?" "Kau sebaiknya pergi, jangan pernah masuk ke sana." "Iya, tapi kenapa? Saya ada urusan dengan salah satu warga di sana." "Jangan sekarang, di sana sekarang berbahaya. Kita harus segera pergi, atau kalau tidak..." Melda!" Aku menoleh. Belum juga aku selesai bicara, ibu mertua muncul dari kejauhan sambil meneriakkan namaku. Dia berjalan mendekat dengan nafas ngos-ngosan. "Melda, ayo pulang!" Dia melambaikan tangannya padaku. Aku kembali menghadap pria muda itu dan mendorongnya menjauh. "Ayo kita pergi, jangan sampai dia menangkapmu." "Tapi kenapa?" Dia berusaha untuk menolak ajakanku. "Nanti aku jelaskan." "Melda, kembali!" teriak ibu mertua. Dari suaranya aku tahu dia semakin mendekat. Aku menoleh sebentar ke arah ibu mertua. Benar saja ibu dari suamiku itu sudah semakin dekat. Aku panik, lalu mencoba untuk lari sambil menarik tangan pria muda itu. Namun tangan pria itu tiba-tiba saja menarik tanganku hingga aku tidak bisa bergerak. "Mau kemana Nona? Sepertinya tidak pantas seorang menantu tidak menuruti ibu mertuanya untuk berhenti." Mataku membulat, pria itu pun tersenyum miring. Lalu dengan kasar dia menarik dan mendorong tubuhku hingga jatuh tepat di bawah kaki ibu mertua. Sepertinya aku akan benar-benar mati di sini. Tangan ibu mertua menyentuh daguku. "Bukankah ibu sudah bilang, kemanapun kamu pergi, kami akan mencarimu?" Air mataku jatuh. "Kenapa ibu? Kenapa kalian melakukan ini semua padaku?" Pria muda itu memaksaku untuk berdiri lalu mengunci kedua lenganku di belakang. "Kamu tahu kenapa kami seperti ini? Baik, akan aku tunjukkan." Pria muda itu mendorong lagi tubuhku, memaksaku untuk mengikuti ibu mertua yang berjalan di depanku. Lagi-lagi aku dibawa ke halaman belakang. Mas Iwan perlahan bangkit, sementara Seto, dia masih terbaring. Mereka terus menyeretku dan melewati pintu rahasia itu lagi. Mereka terus memaksaku berjalan melewati rimbunya kebun kosong di belakang rumah. Kebun kosong yang luas ini lebih mirip dengan hutan. Kami terus masuk hingga tiba di sebuah rumah gubuk. Kami masuk, lalu pria muda itu mengikatku di sebuah kursi kayu. Mas Irwan yang terlihat babak belur menarik kursi kayu lainnya dan duduk di depanku. Ibu mertua dan pria muda itu berdiri di belakang Mas Irwan. "Apa yang kalian inginkan?" Kali ini aku harus bersikap tegas. Aku tidak mau lagi menangis dan terlihat lemah. "Apa yang kami inginkan?" Mas Irwan terbahak lalu memandang ibu mertua dan pria muda itu bergantian. "Ayo Irwan, jelaskan saja padanya apa yang kita inginkan."
Benar mas, jelaskan saja semuanya. Semuanya. Pria muda itu ikut bicara. Mas Irwan bangkit dan berjalan tertatih ke arahku. Lalu dia berdiri di belakangku dan mendekatkan wajahnya. Kamu yakin? Mau tahu semuanya, Melda? Aku mengangguk. Iya, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau berbuat hal sekeji ini? Apa salah warga padamu? Mas Irwan menegakkan tubuhnya dan berjalan ke depanku. Dia membungkuk, mensejajarkan wajah kami. Yakin, kau mau tahu? Aku takut kau akan syok dan mati, kena serangan jantung. Aku tidak selama itu, mas. Aku menatap manik mata Mas Irwan lekat-lekat. Pria itu lalu menghela nafas panjang dan kembali berdiri. Oke, aku akan ceritakan semuanya. Dia kembali duduk. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang selalu dihina oleh teman-temannya. Tidak hanya dihina, dia juga dilecehkan lalu dianiaya. Lalu adiknya yang berniat membantu justru ikut dianiaya. Tanpa belas kasihan, mereka membuang kedua tubuh itu ke sungai. Sejak saat itu, si kakak dan adik terpisah. Kau, Mas Irwan menyibak rambutnya. Ada sebuah area yang sama sejak tidak ditumbuhi oleh rambut. Mendadak aku ingat adegan saat orang yang melecehkan Sumarni memukul kepala Wino. Jadi kau... Mas Irwan merentangkan kedua tangannya seraya tersenyum lebar. Lalu apa salahku padamu, mas? Dan apa salah semua warga di sini sehingga kamu membantai mereka semua? Mas Irwan berjalan mengelilingi tubuhku yang terikat. Lalu dia meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Shh, aku belum selesai bercerita bukan? Dia kembali duduk di kursi. Jadi, dengarkan baik-baik apa yang akan aku ceritakan. Aku menatap Mas Irwan, ibu mertua, dan pria muda misterius itu secara bergantian. Ketika tubuh kami dilempar ke sungai, kami masih hidup. Di dalam air yang berarus deras itu, tubuh kami terombang-ambing. Sesekali terantuk bebatuan yang ada di sungai. Mas Irwan menghela nafas sejenak. Awalnya aku mencoba meraih tubuh Mbak Sum. Namun tubuhku yang kecil dan tidak berdaya terseret semakin jauh dari tubuh Mbak Sum. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat saat aku membuka mata, aku ada di tepian sungai. Mas Irwan berdiri dan merangkul ibu mertua dan pria muda itu dengan erat. Hingga akhirnya mereka datang dan menyelamatkan aku, membawaku ke rumah sakit, mengobati luka-luka di tubuhku, dan membawaku masuk ke rumahnya sebagai keluarga. Ibu mertua menatap Mas Irwan lalu mengelus pipi pria yang pernah aku cintai itu dengan sangat lembut. Dari tatapan matanya aku tahu, ibu mertua begitu sangat menyayangi Mas Irwan. Awalnya aku sama sekali tidak ingat siapa aku, tetapi lama-kelamaan ingatan itu kembali dan entah kebetulan atau tidak, ibu dan adikku ini memiliki dendam yang sama kepada seseorang. Seseorang? Mereka bertiga menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Komisaris Polisi Hendra Wiryawan, ucap mereka bertiga dengan senyum mengerikan. Hendra Wiryawan? Bukankah dia... Iya Melda, dia ayahmu. Orang yang sudah menghancurkan masa depan Mbak Sum dan juga orang yang membuat ibu serta adikku ini menderita. Aku tidak mengerti, kenapa ayahku? Bukankah yang meruda paksa Mbak Sum itu teman-temannya dan bukan ayahku? Plak. Tiba-tiba saja Mas Irwan menamparku. Rasa panas seketika menjalar di pipi, diiringi rasa besi di sudut bibir. Gara-gara ayahmu, semua penjahat itu bebas. Ayahmu adalah polisi yang curang. Dia membela penjahat. Dia justru memojokkan Mbak Sum dan membuat kakak kesayanganku itu depresi. Mas Irwan berteriak, menumpahkan semua kekesalannya. Ya meskipun akhirnya Mbak Sum sudah melanjutkan hidup dan menikah, tapi luka itu tetap ada. Luka itu yang membuat dia membunuh dirinya sendiri. Bahu Mas Irwan naik turun menahan amarah. Kalau memang ayahku yang bersalah, kenapa kau limpahkan kesalahan ayahku pada aku, Mas? Kenapa? Kalau Mbak Sum itu sudah meninggal, lalu siapa Marni yang ada di rumah? Dia orang suruhanku, tetapi dia berkhianat. Dia justru menyembunyikan Intan, gadis yang nantinya akan aku gunakan sebagai wadah arwah Mbak Sum. Tapi Intan anak kita, Mas. Anakku, anakmu juga. Aku gak peduli. Kau ibunya dan aku membencimu. Aku tidak pernah menganggap Intan sebagai anakku. Gila, kalian semua gila. Aku menatap nyalang ke arah mereka. Ibu mertua dengan cepat mendekat lalu menampar pipiku.
kami tidak akan senekat ini apabila ayah kamu yang curang itu membela kami. Tapi apa buktinya? Dia tega memutarbalikkan fakta hanya demi kepokan uang. Mas Irwan melakukan ini demi Mbak Sum. Lalu, kenapa ibu ikut-ikutan? Ibu mertua menangkup daguku dengan satu tangan. Ayahmu sudah memfitnah dan menghukum suamiku atas perbuatan yang tidak pernah suamiku lakukan. Dan gara-gara ayahmu, ayahku menggantung dirinya di kamar. Kau adalah anak dari pria pendosa itu, dan kau pantas mendapatkan semua ini. Mas Irwan menatapku dengan penuh kebencian. Lalu pernikahan kita, apakah itu bagian dari rencanamu? Tentu saja, Melda. Mas Irwan mengusap pipiku. Bukan hanya pernikahan, tapi sikap dan kebaikanku itu juga bagian dari rencana. Nyatanya, kau tidak tahu bukan jika aku dalang dari semua ini. Aku menangis terseduh. Sedetik kemudian ponsel Mas Irwan berdering. Ya, kenapa? Tanyanya sesaat setelah menerima panggilan telepon. Aku tidak bisa mendengar jelas, namun aku bisa melihat mimik wajah Mas Irwan yang tersenyum senang. Bagus, cepat bawa anak itu ke sini segera. Intan. Mas Irwan menghampiri ibu mertua dan menggenggam kedua tangan perempuan parubaya tersebut. Intan ketemu, Bu. Sebentar lagi apa yang kita inginkan akan terwujud. Ibu gak sabar, Irwan. Sebentar lagi kita tidak akan pernah kekurangan uang. Semua yang kita mau bisa kita beli. Ibu gak sabar. Iya, Bu, Mas. Pria misterius itu ikut bicara. Dengan uang-uang itu, aku akan membeli kesombongan keluarga Sari. Pria muda misterius itu bersungut-sungut. Benar itu, Rian. Kita akan lempar kepokan uang di muka bapaknya si Sari itu. Ibu menimpali dengan wajah sangat sadis. Mereka bertiga lalu keluar dari rumah reot ini. Tinggallah aku sendiri di dalam kegelapan. Aku perlahan membuka mata saat mendengar suara langkah kaki. Pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka sehingga ruangan sedikit terlihat karena terkena sorot dari sinar rembulan. Dari gestur tubuhnya, aku tahu itu Mas Irwan. Dia mendorong seorang perempuan hingga jatuh tersungkur tepat di depanku. Perempuan itu dalam kondisi pingsan. Wajahnya tertutup oleh rambut dan juga darah. Sepertinya perempuan itu baru saja mendapat tindak kekerasan. Mas, lepaskan aku. Sadar, Mas, sadar. Teriakku sembari berusaha melepaskan ikatan di tangan. Diam. Sadar, Mas. Dendam gak akan menyelesaikan semua ini, Mas. Tobat, Mas, tobat. Mas Irwan mendekat, melompati tubuh perempuan malang itu lalu menampar pipi berkali-kali. Pipiku terasa kebas, bibirku mengeluarkan darah, dan kepalaku mendadak pusing. Aku gak akan berhenti sebelum dendamku terbalas. Tujuanku sebentar lagi akan tercapai, dan aku tidak akan membutuhkanmu lagi. Tujuan apa, Mas? Dendam? Bukankah kau sudah melampiaskan dendammu padaku? Tidak, Melda. Tidak, bukan hanya kau saja, tapi masih ada keluarga Sari. Keluarga yang terang-terangan menolak adikku Rian karena kami bukan orang berada. Sombong sekali. Mas Irwan kembali keluar dari ruangan dan menutup pintu rapat. Aku memandang perempuan yang masih tergeletak di dekat kakiku. Kepalanya mulai bergerak. Tangannya juga mulai ada pergerakan hingga tiba-tiba perempuan itu mengerang dan membalik tubuhnya hingga terlentang. Rambutnya yang basah masih menutupi wajah. Meskipun gelap tetapi samar-samar aku masih bisa melihat perempuan itu. Mata ini terbelalak. Marni. Perempuan itu melirikku sekilas, lalu tersenyum sebelum akhirnya kembali jatuh pingsan. Jika Marni adalah manusia, aku bisa mengajaknya untuk melawan Mas Irwan, ibu mertua, dan Rian. Susah payah aku mencoba melepas ikatan di tangan dengan cara melompati tanganku yang terikat. Cara ini pernah aku lihat di televisi. Ternyata prakteknya sangat susah. Dengan nafas ngos-ngosan akhirnya aku bisa membuat kedua tanganku yang terikat berada di depan. Dengan begini, aku bisa melepas ikatan dengan gigi. Dan, wailah, berhasil. Segera aku singkirkan tali yang sudah menyiksa pergelangan tanganku itu jauh-jauh. Aku merangkak ke arah Marni yang masih tergeletak di lantai, mencoba membangunkannya dengan menepuk pipinya pelan. Marni, sadar, Mar. Kepala perempuan itu bergerak, matanya mulai mengerjap. Marni, aku tersenyum saat dia menatapku dengan dahi berkerut. Iya, ini saya, Mar, Melda. Dia mengangguk kecil, lalu ketika melihat dia berusaha bangun, aku segera membantunya. Aku menarik tubuh Marni mendekat ke dinding sehingga dia bisa bersandar. Nafasnya terengah, dia perlahan menoleh ke arahku. Marni, apa yang terjadi sama kamu?
Aku menyibak rambut Marni yang jatuh dan menempel di pipi karena terkena darah. Mereka benar-benar keterlaluan. Ratna, namaku Ratna. Dia tersenyum kecil. Tangannya terulur menggenggam tanganku. Tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Melda. Sudahlah Ratna, lupakan saja. Aku justru berterima kasih karena kamu membawa lari putriku. Dia tersenyum dan mengangguk. Lalu di mana Intan sekarang? Irwan, dia berhasil merebut Intan. Apa? Selamatkan Intan, Melda. Dia dalam bahaya. Aku pasti akan menyelamatkan Intan, Ratna. Selamatkan Intan, Melda. Malam ini adalah malam ritual yang akan menjadikan Intan sebagai wadah arwah Sumarni. Nafas Ratna mulai satu-satu. Segera selamatkan dia, atau nyawa Intan tidak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya. Iya Ratna, Intan adalah putriku, dan aku pasti akan menyelamatkannya meskipun nyawaku sendiri yang jadi taruhannya. Ku genggam erat tangan Ratna. Dia tersenyum seraya mengangguk, lalu nafasnya kembali tersegal. Dia menghirup nafas panjang sesaat. Tapi Ratna, bagaimana aku bisa menyelamatkan Intan jika aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan tempat yang akan mereka gunakan untuk ritual? Nafas Ratna semakin tersegal. Dia sepertinya sudah tidak akan selamat. Aku semakin menggenggam tangannya erat. Tolong Ratna, jangan pergi. Kita harus keluar dari sini bersama-sama. Ratna menggeleng lemah. Cari tempat paling lapang di kebun ini, karena mereka juga membutuhkan sinar bulan purnama untuk ritual. Ratna semakin erat menggenggam tanganku. Matanya lekat menatap mataku. Maafkan aku, Melda. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini semua demi menyelamatkan anakku dari cengkraman mereka. Tapi mereka ingkar janji. Mereka justru membunuh putriku. Nafas Ratna mulai melemah, pun dengan genggaman tangannya. Gak Ratna, jangan pergi. Aku mencoba mengguncang bahunya, namun tiba-tiba tubuhnya terkulai lemah. Ratna, jangan pergi Ratna. Aku terus mengguncang bahunya, tetapi Ratna sama sekali tidak merespon. Aku meletakkan jariku di depan hidung Ratna. Tidak kurasakan hembusan nafasnya. Lalu aku mencoba mengecek nadi Ratna. Sama, nadinya telah berhenti berdenyut. Aku membaringkan Ratna di lantai dan melipat kedua tangannya di depan dada. Ratna sudah tiada. Aku akan menyelamatkan Intan, Ratna, dan juga aku janji aku akan membuat ketiga orang itu menyesal karena sudah memilih korban yang salah. Dadaku rasanya sesak penuh amarah. Orang-orang yang kusayangi dan kucintai ternyata tidak lebih dari manusia laknat pemuja iblis. Aku segera bangkit dan merapat ke pintu. Sejenak memejam, lalu perlahan membukanya dan mengintip situasi di luar. Sepi. Aku segera keluar dan berlari ke rimbunan pohon supaya tidak ada yang bisa menemukanku. Biar bagaimanapun aku harus waspada. Aku tidak boleh tertipu dan tertangkap lagi. Aku terus berjalan di dalam rimbunnya kebun ditemani sinar bulan purnama. Suasana kebun yang gelap tidak menyurutkan langkahku. Aku harus segera mencari tempat lapang di kebun ini. Hingga tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang berlari di belakangku. Aku segera berjongkok dan sembunyi di balik semak. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di dekat semak tempatku bersembunyi. Sial, di mana perempuan itu? Bisa-bisanya dia kabur. Suara pria itu terdengar penuh amarah. Lucy, pakai acara kebelet dan minta dianterin, sahut suara satunya lagi. Sudah, kita harus segera mencarinya. Kalau tidak, Bos Irwan pasti akan menghabisi kita. Suara lainnya ikut menyaut. Ya sudah, ayo kita cari lagi. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Lalu tiba-tiba berhenti lagi. Ngapain kamu ke sana? Sini, teriak salah seorang di antara mereka. Oh iya. Gimana sih? Lo mau jadiin tumbal? Di sana kan tempat ritual Bos Irwan. Mendengar kata tempat ritual, aku segera mengintip dan melihat mereka berlari ke kanan. Itu artinya tempat ritual berada di sebelah kiri. Aku berjongkok lagi untuk memastikan benar-benar tidak ada orang lain selain mereka. Sambil berjongkok aku berhitung dari 1 sampai 20. 18, 19, 20. Aku menghirup nafas panjang, lalu menghembuskannya seraya berdiri. Kosong. Sejenak aku menengok ke kanan dan kiri, lalu mulai melangkah ke arah sisi kiri. Selama berjalan sesekali aku menengok ke belakang dengan waspada. Aku gak boleh sampai tertangkap. Atau kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkan Intan. Suara hewan malam mengiringi langkahku yang menembus lebatnya kebun kosong yang mirip hutan ini. Tidak lama terlihat di depan sana cahaya yang dihasilkan dari sebuah api yang besar. Semakin dekat, aku semakin menepi.
berjalan sembari bersembunyi di rimbunya pohon dan semak. Api yang berkobar itu berada tepat di tengah lapangan. Di sebelah api besar itu ada kayu yang ditumpuk sedemikian rupa dan di atasnya ada Intan. Ya, tubuh Intan terbaring di sisi api yang berkobar. Sementara Irwan, ibu mertua dan Rian duduk bersila di depan api. Aku memperhatikan mereka yang melakukan gerakan aneh. Pertama mereka menangkupkan kedua tangan di atas kepala lalu bersujud cukup lama sampai mereka kembali duduk. Terdengar suara aneh yang tidak aku mengerti bahasanya, sepertinya mereka tengah merapalkan mantra. Aku menengok di bawah kaki, mencari apa saja yang bisa aku gunakan sebagai senjata untuk melawan orang-orang gila tersebut. Hingga akhirnya aku menemukan patahan ranting yang cukup besar. Aku meraih patahan ranting tersebut dan menggenggamnya erat. Sejenak aku menimbang ranting itu dengan perkiraan. Aku harus cermat dan tidak boleh salah langkah. Patahan ranting ini cukup berat. Jika aku pukulkan ke kepala mereka, pasti kepala mereka akan pecah. Awas saja kalian. Aku mendekat, sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara, pelan-pelan dan pelan, hingga kini aku berdiri tepat di belakang Mas Irwan. Aku mengangkat tinggi-tinggi kayu yang kubawa, membidik tepat di kepala pria jahat itu, lalu dengan keras mengayunkannya. Namun belum juga aku mengenai kepala Mas Irwan, seseorang lebih dulu membekap mulut dan menyeretku mundur. Kayu ranting yang kubawa jatuh ke tanah. Seseorang itu membawaku di rimbunya pohon. Aku memberontak, menginjak salah satu kakinya, lalu berbalik dan menendangnya. Seto. Dia meletakkan jari telunjuknya di bibir. Jangan berisik. Kenapa kau mencegahku? Aku harus menyelamatkan Intan. Aku menatap gadis kecil yang terbaring di dekat kobaran api. Mereka bertiga dilindungi oleh kekuatan yang tidak tampak. Kita tidak bisa melawannya begitu saja. Lalu aku harus bagaimana? Bauku luruh. Aku merasa tidak berguna karena tidak bisa menyelamatkan Intan. Tiba-tiba bumi bergetar. Angin berembus sangat kencang hingga membuat dedaunan kering berterbangan tidak tentu arah. Api di depan mereka bertiga pun bergoyang sangat cepat. Lalu sebuah asap membumbung tinggi berputar-putar di atas api. 3 orang yang hilang akal itu menangkupkan kedua tangan di atas kepala, lalu bersujud berkali-kali. Lihat, itu makhluk yang katanya bisa membuat Marni bangkit kembali. Aku terus memperhatikan asap yang berputar itu. Perlahan tapi pasti sesosok mengerikan muncul dari asap itu. Awalnya sepasang tangan kurus dengan kuku tajam yang keluar. Lalu kepala dan tubuh mengerikan makhluk itu ikut keluar. Tubuh makhluk itu juga sangat kurus, seperti hanya tinggal kulit dan tulang. Kepalanya memiliki tanduk melengkung yang amat besar. Jika aku hitung makhluk itu memiliki 9 tanduk. Makhluk apa itu, Seto? Entah mengapa aku refleks mundur hingga tubuhku merapat di sebuah pohon besar. Siapa lagi kalau bukan iblis? Iblis? Aku menatap Seto. Pria itu tengah menatap tajam iblis menyeramkan itu. Aku kembali memandang sosok mengerikan itu. Ketiga orang gila itu masih bersujud hingga jari berkuku tajam itu menyentuh kepala mereka bertiga dan seketika mereka kembali duduk. Selamat datang yang mulia iblis, yang agung. Kami datang membawa persembahan untuk yang mulia iblis yang agung, ucap Mas Irwan. Iblis itu menoleh, lalu perlahan melayang ke arah Intan. Seto tiba-tiba memegangi lenganku. Aku harus menyelamatkan Intan, Seto. Jangan gegabah, Melda. Lalu kita harus terus di sini menyaksikan putriku dibunuh? Tentu saja tidak. Dia memandang iblis itu kembali. Dia adalah iblis dan iblis itu takut dengan orang yang beriman. Lalu, aku yakin kamu memiliki iman itu, Melda. Aku menunduk. Mana mungkin, aku jarang sekali sholat, jarang membaca Al-Quran. Bagaimana bisa aku disebut manusia beriman? Ayo, tapi Intan, mereka tidak akan bisa melakukan ritual sebelum tengah malam. Jadi masih ada waktu. Seto menarik tubuhku. Entah kemana dia membawaku, aku hanya bisa menurut saja. Kami melangkah dalam gelapnya hutan, lalu kami berhenti di sebuah aliran sungai. Bersihkan tubuhmu, aku juga akan membersihkan tubuhku di sana. Dia menunjuk sebuah batu besar di tengah sungai. Aku memandangnya dan tidak mengerti. Sejenak aku mematung, sampai akhirnya sebuah tepukan di pundak membuatku tersadar. Ayo, bersihkan tubuhmu dan berwudu. Senyum Seto mengembang. Bukankah untuk menghadap Sang Pencipta harus dalam keadaan bersih? Apa mungkin aku bisa melawan iblis itu hanya dengan sekali sholat? Aku tidak yakin. Kamu harus yakin, Melda. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah juga maha pengampun. Dan aku yakin
Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi kemampuan hambanya itu sendiri. Aku menunduk, setitik air mata jatuh. Sejauh itukah aku dengan Allah? Ayo Melda, kita harus bergegas. Saito sudah lebih dulu melangkah ke arah batu besar di tengah sungai. Dia lalu mulai membersihkan dirinya. Aku berjalan perlahan ke tengah sungai, membasuh tangan, muka dan kakiku, lalu membasuh seluruh tubuhku tanpa membuka pakaian. Aku tidak memiliki pakaian lain dan gak mungkin aku memakai pakaian kotor untuk beribadah. Setidaknya dengan membasuh seluruh tubuh bersama pakaianku ini, maka pakaian ini pun akan menjadi bersih. Aku dan Saito kembali ke tengah kebun yang lebih mirip dengan hutan itu. Cahaya dari api yang berkobar semakin terang. Terdengar suara-suara aneh dari sana. Sepertinya mereka tengah melakukan ritual berikutnya. Kamu siap Melda? Saito memandangku. Siap Saito. Baiklah. Kau mulailah berdoa semampumu, sehafalmu. Aku yakin Allah ada di pihak kita. Aku mengangguk. Saito melangkah pergi. Tunggu. Pria itu berhenti lalu menoleh ke arahku. Kamu mau kemana? Aku akan mendekat. Saat iblis itu lengah, aku akan membawa Intan. Dia kembali melangkah. Terima kasih Saito. Sama-sama, ucapnya tanpa berhenti dan menoleh. Saito mengendap-endap mendekati tempat Intan, sementara itu mengamati 3 orang yang tengah terperosok dalam jurang kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca doa pelan sembari mengingat kata demi kata, dan entah ini mukjizat atau bukan, aku sanggup membacanya dengan lantang, bahkan tanpa lupa satu kata pun. Angin kembali berhembus. Sosok iblis di depan sana berteriak melengking seraya menutupi telinganya yang mirip dengan telinga kambing. Kalian, panas. 3 orang itu kebingungan. Ibu mertua mengambil lengan Mas Irwan, begitu pula dengan Rian. Ada apa ini Irwan? Kalian berkhianat. Kalian sengaja ingin memusnahkan aku, teriak makhluk itu dengan suara menggelegar. Mas Irwan, ibu mertua dan Rian berlutut. Mereka memohon ampun pada iblis laknat tersebut. Tidak yang mulia iblis yang agung, kami tidak mungkin berkhianat. Kami adalah pengikutmu yang setia. Cari dia yang membaca doa-doa. Makhluk itu mulai memerintah. Ketiga orang itu menoleh ke sembarang arah. Aku seketika berjongkok. Buat dia yang membaca doa ketakutan. Selama masih ada rasa takut pada selain Tuhan, maka doanya tidak akan mempan. Aku memejam. Aku masih takut ketahuan dan menjadi korban. Tidak, aku tidak boleh takut. Aku kembali berdiri membaca lantang doa yang aku tahu, lalu perlahan mendekat ke arah mereka. Sosok mengerikan itu terus berteriak dengan suara yang serak. Tangannya yang seperti ranting pohon kering itu terulur, kukunya hampir mengenai pipi. Namun aku tidak takut. Aku membiarkan kuku makhluk itu menyentuh pipi hingga dia tiba-tiba terpelanting dan bergulung-gulung di tanah. Hentikan, panas! Dia terus berteriak dengan tubuh terus berguling ke sana kemari. Mendadak aroma daging terbakar mulai tercium. Aku semakin semangat membaca doa. Aku melirik tubuh Intan. Saito sudah berdiri di samping ranjang Intan. Dalam sekejap saja Saito berhasil mengangkat tubuh mungil Intan. Hentikan! Teriak makhluk itu lagi. Semakin dia kesakitan, aku semakin semangat. Hingga tiba-tiba aku merasakan pukulan di leher bagian belakang. Aku tersungkur. Bacaan doaku terhenti. Sosok mengerikan itu bangkit. Dengan kekuatan tidak kasat matanya, dia membuat tubuhku melayang dan dengan cepat terhempas ke tanah berkali-kali. Sehingga aku merasa sangat lemas. Tubuhku terangkat lagi, kali ini lebih tinggi. Aku mencoba melawan, tetapi rasanya sudah tidak sanggup lagi. Beraninya kau melawanku, sentak makhluk itu. Aku tidak takut padamu, aku hanya takut pada Allah. Tepat saat menyebutkan nama Allah, makhluk itu berteriak dengan suara melengking. Kenapa? Kau takut? Aku tersenyum miring. Tiba-tiba saja makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia bodoh, lemah. Makhluk itu memutar tangannya sehingga tubuhku ikut berputar. Aku gak takut sama kamu, dasar iblis. Tangan iblis itu menggenggam membuat tubuhku sakit semua. Seolah-olah ada yang tengah menghimpit tubuh ini dengan kencang. Entah kenapa kekuatan makhluk itu semakin besar. Kau pasti terkejut, kenapa aku justru makin kuat. Dia mempererat cengkramannya, membuatku kesulitan dalam bernapas. Makhluk jelek itu mendekatkan bibirnya yang lebar dan bau ke telingaku. Selama masih ada energi negatif yang keluar dari dirimu, maka aku akan semakin kuat. Aku menatapnya sengit. Tiba-tiba saja dia menghempaskan tubuhku ke tanah. Aku memegangi dada yang terasa sakit.
Amarah, pamer, dan sombong adalah makananku. Selama masih ada manusia sombong, aku akan semakin kuat. Aku terdiam. Sekilas aku tadi sempat sombong karena berhasil membuat makhluk menyeramkan itu hampir kalah. Tetapi hanya karena kesalahan yang sedikit itu, doaku seolah tidak didengar. Maaf Tuhan Iblis yang agung, sebaiknya habisi saja dia Tuhan. Ibu mertua mulai memaksa makhluk jelek itu untuk melenyapkanku. Tubuhku kembali terangkat, lalu dengan keras meluncur bebas dan menghantam pohon. Tuhan, bulan purnama hampir habis. Tidak bisakah kita mulai lagi ritualnya? Suara Mas Irwan. Iblis itu membuatku melayang dan menempel di salah satu pohon. Lalu entah dari mana datangnya, sulur-sulur tanaman merambat tiba-tiba saja melilit tubuh. Lagi-lagi aku melayang dan dipaksa untuk berdiri tepat di depan wajah iblis. Oh, lihat ini, manusia memang lemah. Iblis itu berteriak tepat di depan wajahku. Cairan kental berwarna hitam dan beraroma busuk serta anyir itu memercik wajahku. Perutku seketika terasa diaduk-aduk, ingin muntah, tetapi sekuat tenaga aku tahan. Intan hilang, teriak Rian panik. Pria muda itu berlari ke sembarang arah mencari Intan. Beruntung Seto sudah berhasil membawa Intan. Entah kemana dia membawa Intan pergi. Semoga saja orang-orang gila ini tidak menemukan Intan. Malam menggelap. Bulan di atas sana tertutup awan. Purnama telah menghilang. Iblis tersebut berbalik. Kedua tangannya terangkat ke atas. Tiba-tiba saja tubuh Mas Irwan, Rian, dan ibu mertua terangkat ke atas dengan posisi kedua tangan di leher. Waktu baik telah usai. Tidak ada tumbal yang kalian janjikan untukku. Kalian akan kekal bersamaku di neraka. Ketiga orang itu menangis. Dengan suara serak mencoba merayu iblis. Tolong ampuni kami. Ibu mertua berujar dengan wajah yang sudah memerah. Ampuni kami, Tuanku iblis yang agung. Giliran Mas Irwan yang memohon. Sungguh aku merasa miris melihat tiga orang bodoh yang mau-mau saja bersekutu dengan iblis. Padahal iblis adalah makhluk paling rendah di dunia ini. Aku masih memandang mereka bertiga. Sosok iblis itu terus menyiksa mereka, membuat mereka melayang di udara dan menghantam pepohonan. Sesekali mereka jatuh ke tanah lalu melayang lagi. Mas Irwan terlihat paling lemah. Wajahnya penuh dengan tanah dan juga darah. Matanya menatapku. Aku segera berpaling. Aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Lebih baik aku pergi mencari Intan yang dibawa oleh Seto. Aku melangkah pergi. Namun mendadak tubuhku menjadi ringan dan terangkat dari tanah. Aku melayang, perlahan mendekati iblis yang tengah marah itu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Gara-gara kau, aku gagal mendapatkan santapan. Ujarnya saat wajah kami sudah saling berhadapan. Sesaat setelah iblis itu berucap, dia melempar Mas Irwan, Rian, dan ibu mertua ke tanah. Tiga manusia tidak punya nurani itu tergeletak lemah. Sejenak ketiga tubuh itu mengejang lalu terdiam. Angin berembus dan berputar-putar di atas ketiga tubuh tidak berdaya itu. Lalu sebuah asap hitam keluar dari ubun-ubun mereka. Asap itu lama-kelamaan membentuk bayangan tubuh yang sama dengan tubuh Mas Irwan, Rian, dan ibu mertua. Wah! Ketiga asap tersebut berteriak. Tangan mereka menggapai-gapai ke sebarang arah. Mereka kembali memekik sebelum akhirnya hilang terbawa hembusan angin. Kau lihat, mereka sudah menjadi budakku. Kau pun harus menjadi budakku. Rasa cengkeraman terasa di leher, sakit. Wajahku terasa beku karena oksigen yang tidak bisa naik ke otak. Saat genting seperti ini aku ingat untuk membaca doa. Namun bibirku seolah keluh. Aku sama sekali tidak bisa membuka bibirku sendiri. Namun aku tidak patah arang. Aku mencoba memejamkan mata, memasrahkan keselamatanku pada Sang Holek. Lalu aku mencoba membaca doa dalam hati. Tiba-tiba tubuhku terpental jauh. Iblis itu menutup telinganya. Aku terus berdoa walaupun dalam hati. Sosok mengerikan itu berputar tidak tentu arah. Tubuhnya seketika memerah dengan kepulan asap hitam. Pegikannya seraya menatapku dengan penuh amarah. Kau! Iblis itu berlari ke arahku. Namun baru beberapa langkah tubuhnya hancur menjadi tanah yang merah karena terbakar, menyisakan kepalanya yang aneh itu. Aku akan datang menuntut balas. Sedetik kemudian kepala makhluk itu pecah menjadi abu. Aku jatuh terduduk di tanah. Malam mendadak menjadi hening. Air mataku jatuh tidak tertahan lagi. Akhirnya aku bisa lepas dari makhluk jahat itu. Bunda, aku menoleh. Intan dan Seto berdiri cukup jauh di belakang tubuhku. Aku hendak bangkit, tapi kakiku terasa lemas. Intan berlari ke arahku.
Dia memelukku sangat erat. "Bunda, Intan kangen Bunda." Aku membalas pelukan Intan sama eratnya. "Bunda juga kangen Intan sayang." Sesaat kami saling berpelukan untuk menumpahkan rasa rindu yang sudah tidak terbendung lagi. Seto masih berdiri di tempatnya. Dia tersenyum lalu beranjak pergi. Aku terus memperhatikan pria itu sampai tubuhnya menghilang di balik rimbunya pepohonan. "Ayo pulang Bunda, Intan juga kangen sama ayah dan nenek." Aku menatap wajah Intan yang masih lugu. Entah apa yang akan aku jelaskan padanya nanti. Aku segera bangkit dan membawa Intan pergi dari tempat mengerikan itu. Aku bersyukur Tuhan masih memberiku kesempatan kedua untuk tetap hidup dan bisa menyelamatkan Intan. Setelah ini, aku akan pergi jauh bersama dengan putriku. Kenangan menyakitkan ini tidak boleh teringat dan terjadi lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.